Topik kali ini tidak jauh dari video yang sebelumnya pernah dibahas. Hai, saya Ardio Francisco, saya dari kelas 2LA. Apa sih dengan judul yang saya taruh tadi? Ya, Automated External Defibrillation atau biasa disingkat AED. AED sendiri memiliki beberapa teori. Teori pertama yakni sebuah alat medis yang dapat menganalisa irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung yang sempat terhenti. Alat ini sangat berfungsi bagi penyelamatan orang karena persentasenya sangat meningkat menggunakan alat-alat ini. AED ini sangat menggunakan prinsip kerja dengan sengatan listrik dengan tekan kecil kepada jantung hingga mengembalikan detak jantung kembali. Hal ini akan menghentikan sementara jantung, lalu akan kita kompresi menggunakan CPR yang kita pelajari minggu lalu. AED memiliki beberapa jenis. Jenis pertama yaitu AED manual, jenis kedua adalah AED semi otomatis, yang ketiga adalah AED otomatis. Dari ketiga AED ini, yang paling sering digunakan dan paling mudah digunakan adalah AED yang otomatis, karena itu mudah dibawa kemana-mana dan mudah dipakai oleh siapapun walaupun dari pihak non medis. Cara kerja AED itu sangat gampang, tapi tidak menutup kemungkinan AED akan gagal karena kesalahan-kesalahan orang yang menggunakan AED tersebut. Kesalahan tersebut bisa kita simpulkan sebagai yang pertama, penggunaan AED sengaja mengabaikan instruksi menekan tombol kejut listrik. Yang kedua, melakukan AED menganalisa detak jantung tapi masih disentuh orang tersebut. Yang ketiga, salah tekan tombol AED. Ketiga kesalahan ini sangat fatal sehingga bisa memungkinkan korban akan mengalami kegagalan dalam penyelamatan. AED memiliki cara kerja. Setelah kita melakukan pekerjaan yang kita pasangkan dari AED tadi, kita harus melakukan CPR yang kita bahas di minggu lalu. Karena AED ini hanya sebagai pembantu, sebagai penyeimbang atau sebagai alat bantuan agar kita cepat menyelamatkan nyawa-nyawa orang yang sedang terdesak jantung tadi. AED memiliki beberapa cara penggunaan. Cara yang pertama, AED akan dipasangkan kepada dada pasien. Lalu yang kedua, pastikan tidak ada orang yang berkontak langsung secara fisik kepada pasien, karena itu akan menyalurkan energi-energi dari tubuh penolong pada pasien. Yang ketiga, tekan tombol shock jika sudah benar dipasang AED. Yang keempat, periksa denyut nadi kepada pasien. Lalu yang kelima, bisa gunakan CPR. Jika AED bukan hanya untuk digunakan oleh orang-orang medis, melainkan orang non medis pun bisa menggunakan AED. Siapa sih orang-orang non medis yang bisa menggunakan AED sendiri? Yang pertama adalah non medis pada polisi, pemadam kebakaran, pramugari, serta penjaga keamanan. Orang-orang non medis lainnya setelah dilatih menggunakan baik tentang penggunaan AED. Pemerintah memiliki peraturan tentang AED karena di setiap industri pemerintah sangat menganjurkan untuk menaruh AED di ruang publik seperti pada PLN, tempat medis ataupun di pesawat, karena AED ini sangat membantu. Dari peraturan pemerintah ini, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia lah yang sangat menyarankan hal tersebut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang AED. Intinya AED tidak jauh-jauh dari CPR. Oke, saya Ardio Francisco undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.